Ya, menjelang Pilpres banyak pandangan bahwa iklim perpolitikan sekarang ini mulai sedikit memanas. Ada juga yang berpandangan datar-datar saja, ya kan. Tetapi apapun lah pandangan masing-masing, saya pikir itu bagian daripada dinamika demokrasi ini. Kalau saja ada terjadi pergesekan, ya tentu kita mengharapkan agar pasangan-pasangan calon pendukung masing-masing untuk mengkondisikan agar tidak terjadilah gesekan-gesekan, ya kan, bahwa terjadi sesuatu, ada perbedaan pandangan dan sebagainya. Saya pikir itu adalah dinamika yang tidak perlu untuk diperbesar, ya. Kita harus berbicara tentang bagaimana memperkuat persatuan dan mengeliminir perbedaan. Nah, kalau itu yang dilakukan, insya Allah pemilu ini akan berjalan dengan damai, jujur, dan adil, ya. Oh, ini sebenarnya sesuatu hal yang sudah kami terus terang aja kami lupakan lah, ya, karena itu bagian dari masa lalu. Sebenarnya Partai Demokrat pada saat itu memang betul mengusulkan Mas AHY sebagai salah satu cawapres dari Anies, ya kan, dan tentunya waktu kami mengusulkan itu tidak serta-merta take it for granted, tetapi betul-betul karena ada data dan ada pendukung yang kuat bahwa kalau memilih memilih AHY sebagai cawapres, itu akan menguntungkan Anies. Karena apa? Karena Partai Demokrat juga pada lingkaran pada saat itu surveinya cukup bagus, ya, cukup bagus, di ranking 6 atau ranking 5 partai, dan begitu pun juga survei Mas AHY, ya kan, Mas AHY sebagai capres itu ranking 4 besar, dan untuk cawapres termasuk yang paling tinggi. Sehingga dengan demikian, kalau memilih pasangan yang terpilih itu adalah Anies dan AHY, dapat diperkirakan ada beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa pasangan ini sulit untuk terkalahkan. Nah, disitulah mengapa Partai Demokrat mengusulkan agar AHY sebagai salah satu cawapres supaya bisa diterima oleh Anies. Tetapi ya itulah, karena belum jodoh, ya, belum jodoh, yang terjadi adalah berbeda, ya. Nah, kami pada saat itu juga sebenarnya sudah menjelaskan kepada teman-teman di koalisi perubahan bahwa kalau bukan AHY nggak apa-apa, kami juga bisa menerima. Iya, tetapi tolong dikonfirmasikan dan diinfokan kepada kami, ya kan. Nah, itu juga kami jelaskan, nggak masalah, karena kan sudah menjadi kesepakatan bahwa capres dan cawapres yang akan dipilih, cawapres yang akan dipilih itu ada pada Anies Baswedan, dan sebelum diputuskan akan dikomunikasikan terdahulu. Nah, namun pada saat terjadinya penetapan cawapresnya Anies, itu kami tidak diinfokan, kami tidak disampaikan, kepada kami tidak disampaikan, sehingga membuat kami ada ketidaknyamanan di koalisi tersebut. Nah, itulah yang membuat kami lebih bagus memilih untuk di luar koalisi. Ya, memang pada saat itu kami rapat di Majelis Tinggi Partai, semua kader anggota Majelis Tinggi itu menyadari bahwa Partai Demokrat tidak punya pilihan, ya. Hanya dua opsi yang tersedia setelah keluar dari koalisi perubahan. Hanya dua opsi yang tersedia, apakah merapat ke PDIP atau ke
Prabowo. Nah, dalam kenyataannya pada saat itu kami tidak terbuka komunikasi dengan PDIP. Nah, sebaliknya dari Prabowo itu sangat responsif sekali. Nah, jadi karena kami tidak punya pilihan di antara dua opsi yang ada, ya kami akhirnya memilih ke opsi Prabowo. Ya itulah yang terjadi. Ya harapan kita tentunya mudah-mudahan pasangan Prabowo ini dan wakilnya bisa menjadi pemenang Pilpres. Nah, kalau pemenang Pilpres, ya tentunya artinya akan memimpin negara ini. Dengan demikian, karena Partai Demokrat secara eksplisit berada di koalisi, tentunya pada saat itu akan dapat dipastikan akan bersama-sama di pemerintahan. Saya pikir itu kami Partai Demokrat juga tidak terlalu berambisi untuk meminta sekian posisi tertentu. Tetapi lagi-lagi mudah-mudahan dengan demikian Partai Demokrat juga bisa akan berada dalam pemerintahan. Itu saja. Survei menyatakan sekalipun pasangan Prabowo tadinya nomor 1, dengan masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden, ya, maka akan sedikit tergerus. Tetapi sekalipun tergerus, dia masih di posisi aman untuk teratas kalau menurut hasil survei. Ya mudah-mudahan kalau dia hasil dari survei adalah masih teratas, mudah-mudahan pasangan ini bisa menjadi pemenang. Putusan MK yang kontroversial itu memang di satu sisi ditengarai agak kontroversial, tetapi apapun yang terjadi, inilah proses klarifikasi hukum yang sedang terjadi, dan kita hanya melihat salah satu adalah outputnya ternyata itu di dalam hukum memang sudah final dan banding. Ya, kalau final dan binding berarti itulah yang diterima oleh pihak penyelenggara, atau dalam hal ini pihak KPU sebagai eksekutor dalam hal Pilpres. Nah, kalau KPU sudah menganggap itu adalah sah menurut hukum, ya tentunya itulah yang terjadi, itulah yang menjadi patokan ataupun menjadi salah satu alasan bahwa ya proses pembentukan hukum ini sudah berjalan dengan sesuai yang mereka harapkan. Nah, kalau terjadi penolakan di sisi lain, saya pikir itu bagian daripada dinamika yang terjadi. Tetapi ternyata kenyataannya bahwa memang KPU sudah menerima, ya. Jadi secara hukum sah menurut hukum, ya kan, gitu. Ya, memang kita harapkan bahwa dari semua yang ada mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres, karena mereka sudah berpengalaman, ya, sudah berpengalaman, sehingga tentunya mereka punya integritas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Sesuatu hal yang wajar kalau sudah merasa cukup pengalaman, ya saya pikir mereka sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Ya, saya pikir itu. Saya tidak mau melihat ke sana, tetapi saya ingin berusaha untuk menjadi agak lebih objektif, ya,
bahwa kalau karena ini kan Pilpres ini kan dilakukan secara langsung, ya kan, secara langsung dipilih oleh rakyat. Jadi saya tidak melihat kalau terpilih itu orangnya Pak Lurah atau siapa, ya kan, itu hanya merupakan latar belakang lah, ya kan. Siapapun yang terpilih dia adalah presiden yang baru, saya pikir itu. Ya, saya pikir yang sekarang sudah mulai mengikuti jejak beliau itu ya tentunya ketua umum kami sekarang, yaitu Mas AHY. Mudah-mudahan sekarang beliau sudah mulai memimpin partai dan sekaligus di kepemimpinan partai Pak SBY kan sebagai ketua Majelis Tinggi. Nah, beliau juga sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Nah, di samping itu beliau sebagai ketua umum partai. Artinya apa? Proses ini juga merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada Mas AHY untuk tetap eksis di Majelis Tinggi Partai, sehingga pada saatnya nanti mudah-mudahan Mas AHY bisa menjadi salah satu yang bisa menjadi pengganti Pak SBY manakala Pak SBY sudah menyatakan mundur secara total dari Partai Demokrat. Nah, kalau di kepengurusan saat ini sedang berlangsung. Jadi harapan kita ya satu-satunya yang bisa meneruskan kepemimpinan Pak SBY adalah AHY. Bagi saya sih kepemimpinan anak muda itu betul kita harus dukung, ya. Kita harus berikan kesempatan yang seluas-luasnya, dalam arti kata yang bersangkutan harus mengikuti proses yang berlangsung di partai ataupun di pemerintahan, karena proses inilah yang menentukan sebenarnya apakah proses regenerasi ini bisa berlangsung dengan baik atau tidak. Jadi karena dinasti itu kan tergantung dari integritas sendiri, kompetensinya dia sejauh mana. Nah, dengan melalui proses itu sebagai manusia biasa tentu dia harus menunjukkan jati dirinya bahwa dia juga punya hak, dia juga punya capability, dia juga punya integritas dan kompetensi untuk maju. Karena ini kan dibentuk mulai dari partai sampai jenjang yang lebih tinggi. Nah, saya pikir itu proses regenerasi itu bukan berarti karena dia usianya muda terus semuanya take it for granted, ya, harus betul-betul didahulukan. Nah, tetapi kita komit untuk membuka akses itu lebih besar, tapi dengan catatan dia harus melalui proses-proses yang biasa seperti halnya dengan yang lain. Nah, dalam proses itu kan kelihatan kalau dia memang punya integritas yang tinggi, kelihatan bahwa mereka akan lebih jauh menonjol dibandingkan yang lain. Jadi tidak apa-apa karena di luar negeri juga banyak yang demikian, tetapi betul-betul mereka menekankan kepada proses. Mereka harus ikut mulai dari proses dari awal dan sebagainya, tidak tiba-tiba langsung terkatrol sampai di atas gitu. Ya, kita harapkan terus terang aja kita 15% menjadi target. 15%, ya. Ya, kalau bisa sih, kalau kursi kurang lebih 90 sampai 100 lah ya. Ya, itu target utama kita. Ya, sebenarnya yang paling tinggi
kita juga pada daerah-daerah tertentu memang Jawa Barat kita bagus, Jawa Barat. Kemudian Sumatera juga bagus, ya. Daerah-daerah lain kita average saja, ya. Nah kalau kita bisa mengisi daerah-daerah yang kita tidak dapat kursi, kemudian daerah-daerah potensi itu kita bisa double anggotanya yang jadi. Saya pikir target itu bukan mudah kita capai. Kemudian di luar Jawa kita harapkan semua dapil bisa dapat terpenuhi. Saya pikir dengan demikian insya Allah bisa tercapai 15% mudah-mudahan. Salah satunya adalah figur kami Mas Ahaye, itu sudah salah satu memberi contoh bagaimana membina kedekatan dengan kaum milenial, ya kan. Komitmen beliau dengan program-program yang diinisiasi beliau itu sangat kena dengan generasi milenial. Kemudian yang kedua, di Partai Demokrat itu kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk masuk ke jajaran Dewan Pimpinan Pusat. Jadi sekarang ini sejak Mas Ahaye sebagai Ketua Umum, di samping dia sendiri adalah generasi milenial, ya, hampir dipastikan 95% pengurus DPP itu sudah generasi muda semua. Ya, kurang lebih 5% yang masih senior, termasuk saya, ya. Jadi udah sulit untuk mencari orang-orang generasi senior di DPP, ya, karena hampir dipastikan sudah terisi sama para generasi milenial. Nah, dengan demikian ini menjadi contoh yang konkret bahwa Partai Demokrat sangat welcome terhadap generasi milenial. Bukan saja hanya menghimbau, tetapi sudah mempraktekkan bahwa kita lebih mengutamakan generasi milenial. Nah, begitupun dalam program-program yang kami tawarkan, banyak orientasinya kepada generasi milenial. Nah, dengan demikian kita juga mengharapkan generasi milenial pada tahu, oh ternyata Partai Demokrat itu mengutamakan dan kedekatannya lebih utama kepada generasi milenial. Dengan demikian mereka akan jauh lebih tertarik, ya, kepada Partai Demokrat dibandingkan partai lain. Ya, itu bagian daripada risiko dari pemilihan langsung, ya kan. Yang kedua, tingginya kos ini juga disebabkan oleh karena tingkat pendidikan rakyat Indonesia yang masih belum tinggi, ya, khususnya bagi menengah ke bawah, ya. Nah, disitulah terjadi kos yang meningkat, bahkan boleh dikatakan double cost di situ. Nah, yang ketiga, karena Bank Indonesia ini kan luas, ya kan, luas, sehingga karena ketidakmampuan untuk berkomunikasi langsung dengan rakyat, maka perlu ada alat peraga yang bisa menjangkau mereka. Ini juga bagian daripada kos. Nah, keempat, kadang-kadang masyarakat juga tidak mau kalau yang datang itu cuma alat peraga, tapi mau ketemu sama orangnya, ya kan. Nah, ini juga bagian daripada kos, ya. Nah, kelima, banyak ini faktor ini. Kelima, persaingan yang begitu ketat, ya, peserta pemilu juga banyak. Jadi ini juga merupakan kos bagi caleg. Dan yang terakhir, rakyat juga semakin sadar bahwa mereka lah 5 tahun sekali ini betul-betul bisa memanfaatkan hak dan kedaulatan mereka, ya, sehingga mereka menuntut agar caleg itu betul-betul bersosialisasi, berinteraksi dengan mereka secara langsung, dan kalau bisa sesering mungkin. Nah, inilah yang membuat secara keseluruhan kosnya cukup tinggi. Nah, itu resiko daripada pemilihan langsung, ya.
Meminimalisir cost itu hanya bisa dilakukan dengan sistem dan pengawasan. Kemudian kalau bisa juga dengan teknologi. Ya, kalau itu bisa dilakukan dengan baik, saya pikir akan terjadi penurunan yang signifikan. Salah satu contoh misalnya, kalau pemilihan itu sudah bisa dilakukan secara elektronik, mungkin itu akan juga membantu. Elektronik, jadi begitu dia mencoblos plek, itu swahaks, dia itu langsung terkoneksi dengan sistem yang menghubungkan dengan KPU setempat dan KPU pusat. Nah, kalau itu yang dilakukan berarti semua yang melakukan pencoblosan itu aman suaranya, tidak akan berpindah. Nah, yang repotnya ini kalau tidak dengan elektronik. Nah, begitupun juga dalam perhitungan. Nah, kalau perhitungan secara manual itu masih terjadi. Rawan, Pak, ya? Rawan. Nah, kemudian kalau manual, masa transformasi dari kecamatan ke desa ke kabupaten, atau dari desa dulu ke kecamatan, ya kan? Kemudian dari kecamatan ke kabupaten. Ini kan ada antara nih, ya kan? Ini juga potensi gitu. Jadi banyak potensi yang terjadi, tetapi itulah bagian dari demokrasi yang perlu untuk disempurnakan. Dengan sistem yang baik, apalagi kalau bisa dilakukan dengan digitalisasi, ini akan semakin bagus. Ya, saya juga memang prihatin, koperasi bukannya tambah besar, tapi tambah menciut, ya. Menurut hemat saya, dan ini sudah saya praktekkan pada saat menjadi menteri, bahwa koperasi itu lembaga yang patut untuk kita dorong. Kita tidak perlu untuk mengaturnya terlalu jauh. Ya, koperasi itu kita merupakan lembaga yang mementingkan profit tetapi berdasarkan kekeluargaan. Nah, itu. Nah, yang kedua, kita tidak perlu jauh terlibat di dalam hal proses apa yang terjadi di koperasi. Nah, yang ketiga, yang penting kita harus menerapkan peraturan dan undang-undangnya yang jelas. Ya, itu saja. Salah satu contoh adalah surat izin koperasi. Pada saat saya jadi menteri, saya mengatakan, you tidak perlu minta izin ke saya, ya kan? You sendiri, lembaga yang you pilih, yaitu koperasi untuk menjadi ladang untuk mencari rezeki, silahkan secara legalitas dilakukan, ya kan? Dan pada saat Anda sudah selesai mendirikan lembaga itu, cukup kirim surat kepada saya bahwa ada lembaga ini saya dirikan dan sebagainya. Nah, pada saat Anda sudah kirim surat, Anda bisa mulai aktivitas. Karena bagi kami kementerian pada saat itu, surat yang datang itu kami sudah anggap itu merupakan setengah daripada surat izin. Jadi surat izin itu hanya formalitas saja, hanya pengakuan terhadap koperasi. Jadi karena dulu itu sebelum ada surat izin dari kementerian tidak boleh beroperasi. Satu. Yang kedua, kita dalam menjalankan implementasi tentang kegiatan koperasi, kita jangan terlalu campur dalam hal pelaksanaannya. Kita cukup mengawasi saja, ya kan? Salah satu contoh, rapat koperasi, anggota koperasi, RAT, ya, itu kalau tidak dilakukan,
itu tiba-tiba kita mengatakan dia koperasi tidak aktif, padahal belum tentu. Mungkin dia aktif tetapi dia tidak sempat untuk memberikan rapat anggota karena anggotanya pada tersebar, tetapi aktivitas ekonominya kan jalan, kita nggak tahu, ya kan. Nah, seyogianya itu jangan langsung dilabelkan dia sebagai koperasi yang tidak aktif, tetapi kita lihat dulu koperasinya secara ekonomi berjalan atau tidak. Kalau dia berjalan tetapi tidak melakukan rapat anggota tetap, ya kita tinggal bina mereka supaya melakukan rapat anggota tetap. Sesibuk-sibuknya dia harus spare waktu untuk rapat anggota tetap karena dia sudah diharuskan oleh koperasi. Jadi dalam hal ini pembinaan, ya jangan cepat untuk melakukan justifikasi. Nah, yang ketiga, kita harus memberikan keberpihakan kepada koperasi. Kita harus keberpihakan dalam segala hal, mulai daripada supervisi, sama akses kepada keuangan, dan supervisi pada saat koperasi itu berjalan. Nah, kalau itu yang dilakukan, semakin banyak koperasi yang akan ikut, ya. Itu yang menjadi inti daripada koperasi itu. Kenapa koperasi harus betul-betul dijalankan dengan sistem bahwa koperasi itu adalah satu lembaga ekonomi yang penuh dengan kekeluargaan. Nah, kembali lagi supervisi yang dilakukan pemerintah betul-betul harus lebih masif lah, ya. Dengan demikian mereka akan juga merasa ternyata ada keberpihakan kepada koperasi. Saya pikir itu. Ya lumayan bagus, ya. Banyak program yang sudah mulai digulirkan, tetapi yang patut untuk menjadi prioritas itu adalah seharusnya jemput bola ini yang masih kurang. Banyak UMKM yang belum tersentuh, banyak pelaku usaha UMKM yang belum mendapatkan akses keuangan yang mumpuni. Saya pada saat itu selalu berpikir bahwa bantuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kredit, misalnya kredit murah, saya tidak begitu memikirkan tentang bad debt, ya, bad debt yang terjadi. Bad debt itu utang yang jumlah utang yang tidak tertagihkan. Bagi saya itu adalah nomor 2 lah. Yang paling penting bagi saya adalah bagaimana agar ekonomi rakyat ini bisa bergulir. Karena mengapa saya pentingkan demikian? Karena saya berpikir kalau rakyat itu tidak bekerja, tidak punya aktivitas, maka pemerintah juga punya kewajiban untuk membantu, ya kan? Jadi kalau kita membantu hanya sekedar membantu bagi rakyat yang tidak punya aktivitas kan sayang. Nah, akan lebih bagus kalau kita membantu rakyat yang memiliki aktivitas, ya, kegiatan ekonomi sekecil apapun ya kita harus bantu, ya kan? Memang resikonya adalah tidak, karena mereka lack of capacity. Resikonya adalah mereka tidak bisa survive, ya kan? Nah, ketidaksurvivan inilah yang patut menjadi perhatian agar kita tetap membina dia. Karena gini, UMKM itu abuse of loan itu relatif kecil. Jadi mereka tidak pernah berpikir kalau saya ini punya dibantu oleh pemerintah, saya akan beli motor dulu, enggak. Mereka tidak berpikir begitu. Mereka berpikir kalau saya dapat bantuan dari pemerintah, maka yang saya lakukan adalah bagaimana agar bisnis saya ini, bisnis yang akan saya lakukan bisa berjalan. Itu dulu yang mereka lakukan. Nah, dengan latar belakang itu saya beranggapan bahwa sebenarnya attitude mereka jauh lebih bisa kita andalkan, ya kan? Untuk agar ekonomi mereka bisa bagus, sehingga pemerintah ya memang harus membantu, ya kan. Nah, masalahnya adalah
dengan rakyat yang 270 juta rakyat, UMKM sudah mencapai angka 65 juta. Ini banyak pelaku-pelaku usaha UMKM yang tidak tertangani ya oleh pemerintah, sehingga perlu untuk kita lebih masif untuk mendatangi para UMKM. Tidak mudah untuk menjangkau semua pelaku usaha UMKM, tetapi minimal kalau kita memberikan prioritas kepada mereka, ya kan, dengan anggaran yang lebih bagus, kita komit mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, ya, harus mengalokasi anggaran untuk UMKM dengan jumlah yang disepakati. Saya pikir itu akan banyak membantu.